Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menerima damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan tidak seperti yang dunia berikan. Kami mendapatkan keyakinan dan pengharapan dalam hidup ini, sebab damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Dan dalam damai sejahtera-Mu itu Tuhan, kami menikmati syukur, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Hati kerinduan kami yang paling dalam adalah menjadi penyembah-penyembah-Mu seumur hidup kami. Hari ini kalau kami beribadah kepada-Mu, kami rindu memuji, menyembah-Mu, menundukkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Dan sukacita kami itu penuh ketika kami menyembah, memuji dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Maka berkatilah ya Tuhan, bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau saja Tuhan yang rindu kami muliakan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan Bapak Ibu. Haleluya, kami bertemu dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam anugerahnya bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan. Bertemu Haleluya. senyum, bertemu dalam anugerahnya bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudaraku, Bapak Ibu kasih tangannya ke kanan kirinya. Haleluya. mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Mari pandang kanan kirimu, katakan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan Sekali lagi ya Bapak Ibu dengan semangat katakan. Ku kasih Engkau dengan kasih. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Mari pandang kanan kirinya, katakan. Haleluya, kita mengasihi kanan kiri kita, saudara seiman kita semuanya. Kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku
kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap Haleluya. senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, Haleluya. Bersyukur Tuhan. hatiku yang bersuka. Sebab hari ini Hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Amin. akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan akan kupikul. Salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi Bu. Bapa pegang tanganku. Pegang tanganku.
Tuhan saja katakan. Ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Kami merindukan ya Tuhan, hidup yang tidak biasa-biasa saja, tetapi hidup yang mengalami keluar biasaan. Oleh sebab Roh Allah memimpin kami, Roh Allah memenuhi kami, bukan secara temporer, tetapi sungguh menjadi sebuah kesadaran dalam hari demi hari kami ada bersama dengan Roh Allah itu. Sesungguhnya ya Tuhan, tak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong kami. Tetapi inilah kami mau diproses oleh Tuhan. Supaya pengalaman dengan Tuhan menjadi sebuah pengalaman real hidup kami sehari-hari. Melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah menyediakan bagi kami sebuah hati yang bagaikan wadah, bagaikan bejana, yang mau mengerti isi hati Tuhan. Supaya kami tahu bahwa sesungguhnya Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan pengalaman rohani bersama Roh Allah selalu terbuka bersama dengan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah. Terima kasih. Terima kasih untuk kesediaan-Mu mendekat kepada kami. Untuk kesediaan-Mu untuk kami kenali, di mana kami boleh merasakan keindahan-Mu itu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dalam suasana Imlek yang belum sungguh-sungguh kita tinggalkan ya di tahun baru Imlek 2575 ya. Baik, kita akan bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16, satu ayat saja. Kita bisa perhatikan di layar LCD maupun di HP kita atau di Alkitab buku kita, paper base ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru, lalu terjemahan baru jilid yang kedua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya akan bacakan terjemahan baru jilid yang kedua, karena ada perbedaan, bukan arti dalam perbedaan arti, bukan dalam perbedaan arti, tapi ada perbedaan yang cukup bisa membantu kita untuk memahami ayat ini. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Firman Tuhan pada hari ini bertema kasih itu mengarahkan diri memberi perhatian kepada mereka yang rendah. Dan kebetulan ayat-ayat yang kita baca ini menjadi bagian dalam sebuah perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi tadi ketika kami persiapan sedang menunggu rekan-rekan untuk datang persiapan doa, saya sedikit ada berbincang-bincang dengan Pak Suryadi. Ya. Dalam perbincangan kami itu ada sebuah kebenaran. Kalau orang sudah tidak butuh uang, maka ia tidak perlu bekerja. Tetapi kalau orang itu masih butuh uang, masih berpikir, aku punya kebutuhan harus dicukupi, maka orang itu berpikir untuk bekerja. Lain halnya, kalau orang sudah berpikir bukan hanya tidak lagi soal kebutuhan, tapi soal menikmati. Besok mau makan di restoran mana? Lusa mau di restoran mana? Hari ketiga mau nginap atau rehat di tempat yang eksotik di mana? Maka orang seperti itu sudah tidak butuh bekerja, sebab uang sudah menghasilkan uang bagi dirinya. Atau dengan kata lain sekarang ini passive income sudah jalan, sudah autopilot begitu ya, sudah menghasilkan dan tidak perlu lagi berpikir untuk bekerja. Tetapi orang yang masih defisit dalam hal keuangan akan berpikir untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi kalau orang sudah surplus keuangannya, bahkan bukan hanya surplus, tapi uang sudah menghasilkan uang, investasinya sudah jalan, sudah autopilot, maka orang itu tidak perlu lagi berpikir untuk bekerja. Bapak Ibu, percakapan saya dengan Pak Suryadi menarik saya. Ketika sambil bercakap, saya teringat akan khotbah yang akan saya sampaikan. Meskipun saya mau pakai pembukaan yang lain sebenarnya, tapi apa yang segar dari pertemuan saya dengan Pak Suryadi, saya sampaikan sebagai sebuah pembuka yang menyegarkan kita. Kalau kita itu mau bersama lebih kuat, maka kita perlu yang namanya surplus, bukan uang dalam hal ini, tapi surplus kasih. Mustahil kita berpikir untuk kebersamaan yang kuat, tetapi sesungguhnya kita sedang defisit kasih. Bayangkan kalau orang itu, jangankan sebuah jemaat, pasangan suami istri saja, kalau ingin hidup mereka itu harmonis, kalau ingin hidup pernikahan mereka itu menjadi pernikahan yang sungguh berbunga-bunga, menikmati madu pernikahan, maka mereka mesti surplus kasih. Kasih di hati mereka, kasih di hati suami, kasih di hati istri tak pernah berhenti untuk berproduksi, selalu keluar. Sehingga tiap pagi ketika ia melihat pasangannya, satu hal yang ia mau bagikan adalah kasih yang meluap dari hatinya itu. Setiap pagi ketika ia melihat suaminya, istri melihat suaminya, satu hal yang ia mau bagikan adalah kasih yang juga meluap dari hatinya itu. Tapi coba bayangkan, kalau pasangan suami istri itu sudah defisit kasih, hatinya sudah berhenti memproduksi kasih, hatinya sudah kering, tidak lagi bisa disentuh, tidak lagi sudah kehilangan rasa, kata orang. Bagaimana mungkin membayangkan sebuah rumah tangga yang harmonis? Tentu
orang berkata, anak muda berkata, jauh Pak, jauh. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedang menggumulkan sebuah tema bersama lebih kuat, maka sesungguhnya di dalam setiap pribadi kita, di dalam setiap hati kita harus ada surplus kasih. Kasih yang terus meluap, kasih yang terus mewarnai hati kita, sehingga hidup menjadi hidup yang diliputi dengan penyerahan kepada Tuhan dan kegembiraan. Lagu pujian kedua yang disampaikan, yang kita nyanyikan dipimpin oleh Bu Teti tadi adalah sebuah lagu pujian yang kaya sekali dengan makna. Sebuah lagu pujian yang tidak lagi berpikir soal apakah yang baik engkau Tuhan berikan kepadaku, tetapi yang aku tahu engkau itu penuh kasih kepadaku. Bahkan kalaupun salibku harus aku pikul, aku siap Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah surplus dengan kasih. Dibanjiri oleh kasih Allah itu. Apa yang ada menjadi kegembiraannya adalah hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ada 4 hal dalam ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-16 itu. Tetapi saya akan menyampaikan 3 hal saja pagi hari ini. 3 hal lagi termasuk yang tidak saya sampaikan akan saya sampaikan sore nanti. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan menasihatkan kepada kita sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Roma untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana judul perikop, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu mesti ditandai dengan yang pertama adalah jangan memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Atau dengan kata lain, dalam terjemahan baru jilid yang kedua, jangan berpikiran congkak. Jadi jangan berpikiran yang terlalu tinggi bagimu. Bukan berarti kita tidak boleh punya target dalam bisnis, dalam pekerjaan untuk mencapai sebuah prestasi yang tinggi. Bukan berarti kita itu dilarang oleh Tuhan. Kalau studi, kalau sekolah, enggak usah raih prestasi yang tinggi-tinggi, biasa-biasa aja. Enggak begitu. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah benar dalam terjemahan baru jilid yang kedua itu. Jangan berpikiran congkak. Dengan kata lain, bersikaplah rendah hati. Kenapa? Karena kecongkakan, karena kesombongan, karena tinggi hati, itu sebuah tanda seseorang dalam hatinya sedang defisit kasih. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang dalam pikirannya itu kecongkakan, memandang yang lain lebih rendah, merasa diri paling hebat, yang harus dipuji dan diperhitungkan, yang lain tidak, maka sesungguhnya ini sebuah ciri kondisi hati orang itu sedang defisit kasih. Kekurangan kasih. Oleh sebab itu dalam sebuah perkumpulan, ketika orang yang defisit kasih ketemu dengan orang yang defisit kasih, maka keduanya akan rebutan kasih. Bukan aura kasih loh ya. Ini kasih dalam arti kata sifat ya. Kalau orang itu kekurangan kasih, 1, 2, 3, 4, 5 orang itu kekurangan kasih dalam hatinya. Lalu timbul kecongkakan. Coba tutupi kekurangan itu dengan kecongkakan, dengan kesombongan.
dengan pencapaian-pencapaiannya. Maka ketika orang ini dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah tim, saya percaya tim ini tidak akan bergerak. Kenapa? Karena tiap orang sedang berebut kasih. Kamu harus menunjukkan kasihmu kepadaku, karena aku ini lebih hebat daripada kamu. Kamu mesti menunjukkan hormatmu kepadaku. Kamu tahu toh aku ini siapa. Maaf, levelnya lebih tinggi dari kamu bro. Levelku ini lebih tinggi daripada kamu sis. Setiap orang akan berebut kasih satu sama lain, dan tidak akan bisa memberikan kasih karena memang sedang defisit kasih. Maka tim yang seperti ini tidak akan jalan. Jangankan bicara soal lebih kuat, bersama saja tidak bisa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan meminta kita surplus kasih. Salah satunya adalah yuk berjuang, yuk berupaya. Jangan menjadi orang yang congkak dalam pikiran. Jangan menjadi orang yang bersikap tinggi hati, melainkan rendah hati. Seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan melayani di sebuah gereja sebagai penatua. Seorang senior yang saya hormati suatu saat bercerita kepada saya betapa ia bangga akan prestasi-prestasi yang ia raih ketika ia sekolah. Mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3, SMA kelas 1 sampai kelas 3. Tak pernah ia juara 2, tidak pernah. Berarti ya juara 3, juara 4 atau juara buncit? Tidak. Ia selalu the best. Ia selalu ranking 1. Tak pernah ia tinggalkan posisi ranking 1 itu. Ia begitu bangga dengan kepintaran dan kecerdasannya, kemampuan menyerap pelajaran. Tak pernah takut dengan kegagalan sebab selalu ada di posisi itu. Dan sekolahnya bukan sekolah ecek-ecek. Karena beliau ini berasal dari orang yang berpunya, berada, sehingga sekolah pun di sekolah favorit dan banyak saingan di sana. Sampai ke universitas, saya itu pelongo. IP terakhirnya itu 4 bulat. Itu artinya nilainya A semua. 4 bulat. Hampir saya tidak percaya. Masa sih ada orang IP-nya 4? Tapi dia bilang IP saya itu 4 Pak. Saya lulus berpredikat sangat-sangat memuaskan. Bukan hanya memuaskan, sangat-sangat memuaskan. Tetapi ya akui, ketika saya melihat orang lain, selalu saya berkata, siapa sih kamu? Ia seolah berjalan di atas awang-awang, ia mengawang. Menghargai orang lain itu rasanya tak mudah untuk dia. Meskipun ia sudah orang Kristen, suatu saat yang tidak pernah ia duga, ketika hidupnya baik-baik saja, ada masalah di otaknya. Saya lupa apakah itu cancer, apakah itu radang, saya masih sudah lupa. Tapi ada masalah di otaknya yang membuat ia harus dioperasi. Batok kepalanya ini dibuka lalu diganti dengan yang buatan atau yang palsu. Saat itu juga ia merasa dalam posisi tinggi. Sekarang ada posisi paling rendah. Ketakutan, ia berkata, saya saat itu takut sekali Pak Denny. Takut sebab apa yang saya banggakan sekarang ini sedang bermasalah. Saya takut saya tiba-tiba kehilangan akal sehat saya karena otak ini masalahnya. Saya takut saya kehilangan kepintaran saya. Saya takut saya kehilangan kemampuan-kemampuan saya.
Saya takut menjadi anak, maaf, yang plonga-plongo karena masalah ada di otak. Tetapi Tuhan itu baik, dia katakan. Dia mau memperbaiki saya, maka dia izinkan ini terjadi pada saya. Lewat peristiwa ini dia sadar bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan, termasuk kepintarannya sekalipun. Tak perlu ia menjadi congkak, sebab menjadi congkak hanya membuat ia memandang orang lain, jemaat Tuhan yang lain dengan mata merendahkan. Ia masih menjadi sadar, dan sejak saat itu ia berubah. Puji Tuhan Pak, ketika dioperasi, ini batok kepala saya ini palsu Pak Denny. Puji Tuhan saya tidak kehilangan kemampuan berpikir saya. Lalu ia terjun memberikan diri dalam pelayanan dan oleh jemaat Tuhan dipercaya untuk menjadi penatua. Seorang perempuan, seorang ibu yang luar biasa. Dari sini kita menjadi tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak perlu untuk menjadi congkak. Sebab yang ada pada kita, kepintaran kita, kemampuan kita, semua adalah di dalam tangan Tuhan. Dari Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan. Amin. Tak ada yang perlu disombongkan. Sebab Tuhan mau kita tidak menjadi orang-orang yang congkak, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang surplus kasih. Orang congkak tidak mampu mengalami kasih Allah, tapi orang yang rendah hati tahu apa artinya dikasihi Allah, tahu apa artinya kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah semata-mata kasih karunia Allah. Sehingga boleh memandang saudara-saudaranya yang lain mungkin kurang daripada dia dengan hati yang penuh kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lompati ayat yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya, tapi saya masuk bagian yang terakhir. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita akan buka Amsal 3 ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pandai dan bijak memang berbeda. Tetapi satu hal yang menyampaikan di sini adalah sebuah larangan dari Tuhan untuk orang-orang percaya tidak menganggap dirinya bijak atau pandai. Mengapa? Sama seperti tadi orang yang congkak, orang yang menganggap dirinya bijak, orang yang menganggap dirinya pandai akan sulit menerima teguran dari orang lain. Ia suka menggurui tetapi tidak suka diajari. Ia suka mengajari tetapi ia tidak suka dinasihati. Dan orang seperti ini artinya sama saja tinggi hatinya. Dan orang tinggi hati, orang yang menganggap ia serba bisa, ia pandai, ia bijaksana, sesungguhnya menjadi sebuah tanda ia defisit kasih. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah menganggap dirimu bijak, janganlah menganggap dirimu pandai. Kenapa? Tuhan mau membangun kebersamaan yang lebih kuat, sebuah jemaat yang lebih kuat, dan itu hanya mungkin terdiri dari jemaat-jemaat yang tidak merasa pandai meskipun dirinya pandai, yang tidak merasa berhikmat meskipun dia bijaksana. Seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, suatu saat bercerita dengan saya. Teman saya ini berkata, anak saya ini
waktu masih kecil, ada seorang hamba Tuhan datang dan melihat anak saya lalu berkata kepada saya, kata teman saya, anakmu ini wise, anakmu ini wajahnya wajah bijak gitu ya. Teman saya menganggap itu sebagai sebuah ya perkataan yang ya terima, ya amin kan, amin, puji Tuhan. Syukur kalau terjadi seperti itu. Dan betul, ia cerita kepada saya dengan bangga kepada anaknya yang sulung ini, anaknya sulung. Anak saya sulung ini Pak, bijaksananya luar biasa. Ia katakan, ia sebutkan beberapa ciri yang masih saya ingat, ada banyak tapi saya ingat beberapa. Ia lambat marah, anaknya sabar. Lambat marah bukan berarti tidak bisa marah atau tidak bisa tegas. Ia lambat marah, ia sabar. Ia tahu isi hati orang tuanya. Anak ini bijaksana. Ia tahu bagaimana bersikap kepada adik-adiknya. Bukankah biasanya seorang koko, seorang kakak itu menang-menangan sama adiknya. Tapi dia bilang kepada saya, anak sulung saya ini enggak. Ya seorang yang begitu mengasihi adik-adiknya. Benar kata hamba Tuhan ketika dia kecil, anak ini wise, anak ini bijaksana. Tapi dia bilang kepada saya, namun apa yang saya katakan kepada Pak Denny tidak pernah satu kata pun saya sampaikan kepada anak saya yang saya sebut bijaksana itu tadi. Kenapa? Dia katakan, saya takut apa yang saya katakan menjadi beban untuk dirinya justru akan membuat dia menjadi tidak baik. Orang tuanya rupanya takut, mau ngomong, nak kamu itu bijaksana. Sudah sejak kecil kamu dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, kamu bijaksana, kamu berhikmat. Ia takut anaknya berubah menjadi sombong. Maka ia simpan itu semua dalam hatinya. Tak pernah diucapkan pada anaknya. Anaknya kepada anaknya, kata pendeta ini, hamba Tuhan ini kepada saya. Dia hanya katakan, papa senang, papa bangga sama kamu, kamu anak yang baik. Itu katanya, cukup itu saja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan maksudnya kita tidak boleh memuji anak kita bahwa anak kita itu bijak. Memuji orang lain, engkau berhikmat, engkau bijaksana, bukan. Tetapi memang yang harus diwaspadai adalah jauhilah untuk merasa pandai. Jauhilah untuk merasa berhikmat. Supaya kita masih bisa mendengar nasihat dari orang lain. Supaya telinga, bukan hanya telinga, hati kita masih mau menerima masukan dari orang lain. Supaya kita pun masih bisa berkata, oh aku ada sesuatu yang kurang, aku mesti belajar dari dia. Sebab hanya orang yang punya hati demikian ini yang siap membangun kebersamaan lebih kuat. Gereja Isa Al-Masih Pontianak, seberapa pandai kita, seberapa besar kemampuan otak kita, seberapa besar hati kita, kebijaksanaan kita. Mari, jangan pernah merasa pandai, jangan pernah merasa paling bijaksana. Sebab sesungguhnya diri kita masih penuh dengan banyak hal yang perlu kita pelajari juga dari orang lain. Yang terakhir, untuk membangun kebersamaan yang lebih kuat, yang terakhir adalah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Kata dalam terjemahan baru, pikirkanlah perkara-perkara yang sederhana. Rupanya maksudnya adalah arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Kata seorang motivator
Kalau kamu itu mau berprestasi, mau jenjang karirmu itu meningkat, jangan sembunyikan dirimu, tetapi presentasikan dirimu di hadapan atasanmu. Jangan menjadi orang yang bersembunyi di belakang, tetapi tampilkan dirimu di depan supaya engkau dilihat oleh seniormu, oleh atasanmu bahwa kamu punya kemampuan. Maka kamu akan naik karirmu. Kata motivator ini betul Bapak Ibu sekalian. Kalau orang mau naik karirnya, ia mesti tidak menyembunyikan kemampuan-kemampuannya, tetapi ia mesti presentasikan itu. Aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, aku mampu menangani ini, pengalaman-pengalamanku ini. Maka orang kan berkata, oh kamu cocok jadi penggantiku nanti. Oh kamu cocok nanti jadi pengganti siapa? Kamu akan dipromosikan. Tapi kalau kamu bersembunyi di belakang, siapa yang tahu kemampuanmu? Untuk meniti karir kita memang perlu menampilkan kemampuan kita. Tetapi untuk membangun kebersamaan yang lebih kuat, untuk surplus kasih, yang dibutuhkan adalah justru melihat yang tidak terlihat. Seorang anak Tuhan menulis sebuah jurnal dan dia berkata tentang kehidupan gereja di mana orang-orang lebih dekat kepada orang-orang tertentu dan kebanyakan orang-orang itu dekat dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang terlihat, punya kemampuan dalam pelayanan dan punya uang. Lalu hampir kebanyakan orang tidak mempedulikan mereka yang biasa-biasa saja, yang hidupnya sederhana, mau tidak ke gereja 2-3 minggu tidak apa-apa, muncul juga disalamin, tidak muncul juga tidak menggelisahkan. Tapi kalau orang-orang tertentu yang punya terlihat di gereja, tidak hadir 1-2 minggu saja, oh gelisah. Lalu dia mencuplik ayat ini. Harusnya di gereja itu yang tidak terlihat itulah yang harus dilihat. Karena melihat yang terlihat, melihat yang berada, melihat yang di depan, yang tampil itu sudah biasa. Tetapi apa yang tidak terlihat, jemaat-jemaat yang sederhana justru perlu dilihat, karena itu tandanya kita sedang membangun sebuah kebersamaan yang kuat. Sebab orang yang surplus kasih tidak lagi minta untuk diperhatikan, tetapi ia akan menyerahkan perhatian itu untuk yang selama ini kurang diperhatikan. Saya punya pengalaman dalam pelayanan saya, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat ada seorang berada, terkenal orang kaya di jemaat Tuhan, sedang drop. Keluarganya baik-baik, tetapi bisnisnya sedang meluncur tajam, sedang terancam untuk kebangkrutan. Berapa kali saya datang mengunjungi dia, saya tanya tentang kondisinya, Tentu yang begini ini bukan 1-2 jemaat saja, tapi ini satu jemaat yang saya layani. Sampai suatu saat ia berkata, Pak Denny, tak terlalu perlu khawatirkan kondisi kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tahu ini perjuangan yang harus kami lalui. Masih banyak Pak jemaat-jemaat yang perlu Bapak perhatikan. Artinya yang mau berkata kepada saya, Pak, jangan saya terus yang diperhatikan. Ada jemaat-jemaat lain yang mungkin Pak Denny tidak tahu yang perlu diperhatikan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, pengalaman saya dengan orang berpunya ini mengingatkan saya kembali.
Alangkah indahnya ya. Kalau orang itu merasa tidak perlu cukup yang sudah terlihat, tidak perlu merasa perlu terus diperhatikan terus. Kalau tidak diperhatikan aku mundur loh. Enggak. Tetapi ia mengarahkan diri kepada yang lain, Pak. Yang unseen, yang selama ini tak terlihat. Lihatlah, Pak. Oleh sebab itu dalam momen Natal, momen Imlek di Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami para rohaniwan untuk memberikan perhatian mengunjungi setiap jemaat Tuhan tanpa peduli dia open house atau tidak. Tanpa peduli apakah di rumahnya itu ada makanan kesukaan saya atau tidak. Tanpa peduli ada angponya atau tidak. Sebab anak-anak itu pada ikut, kenapa? Karena memang anak-anak suka angpau gitu ya. Oh, keluarga ini ngasih angpau, kita datangin. Angpaunya banyak, kasih datangin. Yang angpaunya sedikit nanti ajalah. Tidak begitu. Saya pikir saya dan para rohaniwan tidak pernah berpikir begitu. Bukan itu yang utama. Yang utama justru adalah memberikan perhatian kepada setiap jemaat, apapun juga keadaannya. Amin. Jadi yang open house juga didatangi, yang tidak juga didatangin. Yang makanannya banyak didatangin, yang tidak ada makanan pun tetap didatangin. Karena ada sukacita untuk berjumpa dan membangun kebersamaan yang lebih kuat. Karena di sana ada hati yang mau membangun penuh kasih. Hati yang mau berbagi kasih kepada siapapun juga. Bahkan di saat-saat tertentu kalau kita ketemu dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, itu yang kita nanti-nantikan. Supaya di momen-momen seperti ini kita bisa berbagi kasih Kristus kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah yang rendah. Kalau kita surplus kasih, artinya kita itu mau melihat yang tidak terlihat. Bukan melihat hantu ya, tetapi mau melihat yang selama ini kurang diperhatikan dalam jemaat Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat sederhana yang terlewatkan. Kita mau memberikan, kamu juga sama. Sama seperti aku ini menjadi saudara seiman dari Pak Andreas, dari Pak Aban, dari Pak Hendra, dari Pak Andi, dari Pak Markus Ahe. Aku pun saudara seimanmu juga. Kasihku kepada yang lain adalah kasihku yang sama kepadamu juga. Mari saling perhatikan. Jangan perhatikan yang terlihat saja, tetapi yang tidak terlihat. Mengapa? Sebab itulah hati Allah. Bapak Ibu, apa jadinya kita? Sesungguhnya kita ini tidak pantas dilihat oleh Allah. Sebab dosa itu begitu tebal. Dosa yang Allah benci itu sedang bukan hanya kita pakai, tetapi menjadi selimut kita. Allah sebenarnya jijik melihat itu. Tetapi Allah yang penuh kasih melihat apa yang harusnya ia benci, apa yang harusnya ia singkirkan. Ia datang, ia ambil selimut dosa kita, ia panggul dan ia tanggung itu di kayu salib. Masakan kita yang tak pantas dilihat Allah sekarang dilihat dan dipedulikan Allah. Kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya yang terpandang, tetapi yang biasa, yang sederhana pun ingin kita berbagi kasih kepadanya. Sebab Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, mari kita perkuat kebersamaan kita. Bukan menjadi orang yang congkak, tapi rendah hati. Mari kita perkuat kebersamaan kita. Bukan menjadi orang yang merasa diri pandai, tapi justru merasa diri masih kurang.
bisa menghargai orang lain. Dan marilah kita perkuat kebersamaan kita dengan saling memperhatikan. Bukan hanya yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat pun kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya gereja Isa Al-Masih Pontianak tempat kita bernaung, gerejanya Tuhan ini, kita bangun kebersamaan di gereja ini lebih kuat. Hormat bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan.